Tim SAR Gabungan Kota Surabaya berkali-kali menyisir Sungai Jagir, Wonokromo, Jawa Timur untuk mencari seorang pengamen pada Minggu 24 Agustus 2025. Pasalnya seorang pengamen tersebut adalah Rendra Wahyudi, 20 tahun, warga Joyoboyo Timur, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang nekat menceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran Satpol PP. Pihak keluarga hanya bisa berharap besar agar Satpol PP bisa bertanggung jawab atas peristiwa ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Harian Surya, Tony Hermawan. Rekan Tony, silakan laporan Anda. Oke, baik rekan Alinda. Seorang pengamen di Surabaya dikabarkan telah tenggelam di Sungai Jagir, kawasan Wonokromo, Surabaya. Peristiwa ini terjadi setelah korban diduga panik saat melihat patroli yang dilakukan oleh Satpol PP. Eh, Proses pencarian berlangsung melibatkan dari tim SAR gabungan yang mana baru saja ada kabar pada Senin ini pukul 12.07 korban bernama Rendra Wahyudi usia 20 tahun ditemukan jenazahnya di Sungai Jagir, Surabaya. Rendra diketahui adalah seorang warga Joyoboyo Timur yang mana kesehariannya dia adalah seorang pengamen, biasanya mengamen dari kampung ke kampung hingga lampu merah maupun di jembatan Jagir Wonokromo. Rendra diketahui melompat ke sungai pada Minggu dini hari. Rumor dari warga sekitar menyebut ia nekat menceburkan diri ke sungai karena panik melihat patroli Satpol PP. Kakak korban yaitu Arif Firtana mengatakan bahwasannya korban mengetahui bahwasanya keluarga mengetahui korban ini menceburkan diri ke sungai pada pukul 2:30 dini hari di hari Minggu. Ada tukang sayur yang mengatakan ada seorang pengamen memakai pakaian hem kemeja pantai melompat ke sungai. Dari informasi itu, keluarga yakin bahwasanya korban yang dimaksud adalah Rendra. Pihak keluarga sendiri sebelumnya terakhir kali bertemu dengan korban ya di hari Minggu itu, di mana malam hari sebenarnya Rendra ini sempat pulang ke rumah untuk memberikan uang kepada ibunya sebesar 25.000. Kemudian korban lalu pamitan pergi lagi untuk mengamen, hingga akhirnya dini hari sekitar pukul 2.30 keluarga mendengar kabar bahwasanya adanya orang menceburkan diri ke Sungai Kalinjagir. Nah, proses pencarian sendiri yang berlangsung dari sejak kemarin melibatkan tim SAR gabungan. Mereka menyisir dari titik korban melompat hingga akhirnya sampai di depan Mangga 2. Kemudian juga melibatkan regu tim penyelam maupun manuver kapal karet yang dimana dimaksudkan agar benda-benda dari dasar sungai bisa terangkat ke dalam permukaan, maksud saya. Nah, kemudian Linda Novanti, yaitu dari bidang kedaruratan dan logistik BPD Kota Surabaya, terkait soal korban ini ketakutan karena dikejar Satpol PP. Dia menyebutkan memang setiap malam minggu itu rutin dilakukan patroli oleh Satpol PP, namun tidak pernah Satpol PP melakukan pengejaran. Diduga korban ini ketakutan sehingga menceburkan diri ke dalam sungai. Dan Linda Novanti maksud saya juga menyebutkan bahwasanya ada petugas Satpol PP yang saat itu sudah berusaha menolong korban di sungai dengan juga menceburkan diri, namun karena kelelahan akhirnya tidak bisa menolong korban dan kondisinya sempat dirawat di Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Begitu rekan Alinda dari Kota Surabaya. Baik, terima kasih rekan Tony Hermawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Saya sangat sedih sekali, Pak.
Kecewa sama Satpol PP. Sampai segitunya. Apalagi sampai jam-jam malam mencari orang sampai ngejar-ngejar seperti itu. Kecewa berat. Memang adiknya setiap hari memang ngamen? Memang ngamen. Kadang dia ngampung. Ngamennya memang sendiri, sendiri. Hanya mungkin mereka terlihat dari jauh dan ketakutan, dan kemudian melarikan diri menuju ke sungai dan kemudian nyemplung. Justru teman-teman Satpol PP yang bisa menolong, dan bahkan kemudian malah yang agak kehabisan nafas dan kemudian diambil sama temannya. Sekarang masih di rumah sakit justru teman Satpol PP. Yang Satpol PP-nya? Yang berusaha menolong justru itu, Mas. Berarti tidak benar ya kalau tadi ada infonya dikejar Satpol PP kemudian ketakutan tadi? Tidak dikejar. Warga kan biasanya kalau ada suara rembulan gitu kan sudah tahu. Jadi bukan dikejar, Mas. Kami tidak pernah, Satpol PP nggak pernah mengejar. Karena saya dulu kan juga di Satpol PP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.